Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Halo guys, berjumpa lagi bersama Sami Tutor. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat bertemu lagi. Kebetulan saya sedang berada di rumah pasien, sedang menunggu pasien yang ingin rekam. Jadi saya sempatkan dulu untuk membuat konten, ya, menggunakan waktu yang ada. Takutnya nanti malam saya nggak sempat, karena jadwal malam ini ada dua jadwal, ada bekam dan ada ruqyah. Nah, ruqyah itu biasanya kita pulang jam 12.30, setengah satu malam baru pulang ke rumah. Jadi rasanya nggak mungkin ya kalau saya mau buat konten di jam-jam pulang dari dari ruqyah, rasanya capek karena kita udah dari pagi keluar sampai malam ini ya. Jadi ada teman kita yang bertanya, mungkin bukan bertanya sih, tapi dia sudah berbekam selama 3 kali, tetapi dalam setiap bekamnya beliau ini merasa setelah bekam badannya sakit ya. Apakah tubuhnya memang tidak fit atau cara pembekamannya yang tidak cukup kurang pas lah di badan pasien. Tetapi mari kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul berjumpa ya dalam kontennya Sami Tutor. Dan mari kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi umat beliau yang mencintai beliau, yang selalu menjalankan sunnah-sunnah baginda kita Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menjalankan terapi bekam atau yang disebut dengan hijamah. Nah ini guys, kita berada di luar ya. Saya pakai tangan jadi agak goyang-goyang, mohon maaf ya. Jadi kenapa orang yang ketika dibekam itu setelah pembekaman ya mungkin 1-2 hari badannya merasa sakit ya. Kadang memang ini sering terjadi juga pada pasiennya Sami Tutor. Jadi ketika dia bekam berapa hari setelah pembekaman badannya sakit. Nah ini kadang-kadang membuat pasien tidak kembali lagi kepada Sami Tutor untuk melakukan bekam secara rutin. Nah buat teman-teman yang mungkin ya belum pernah merasakan bekam, pada dasarnya bekam itu merupakan cara untuk mengeluarkan toksin atau racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi skala besarnya racun itu tidak bisa diketahui berapa besarnya setiap kali pembekaman ya yang dikeluarkan, kita nggak tahu. Nah pada dasarnya ketika orang melakukan bekam itu memang ada reaksi yang memang harus dikeluarkan. Reaksinya itu adalah muntah, mengeluarkan racun yang berkaitan dengan cairan ya, air atau sesuatu yang di dalam tubuhnya pada saat pembekaman. Tetapi kita sering menyebutnya orang tersebut meduan atau boleh dikatakan kurangnya istirahat. Tetapi pada dasarnya ketika orang melakukan pembekaman itu reaksinya atau efeknya itu sama seperti orang yang diruqyah gitu ya. Ada sesuatu yang dikeluarkan. Jadi buat teman-teman coba cari seorang pembekam yang
bukan apa namanya itu, jam terbang atau jam-jam dia ya jam-jam tayang dia lah gitu ya, yang lama, tapi cari pembekam yang proses belajarnya lebih dari 5 tahun ya, boleh dikatakan 5 tahun, karena dia kalau belajarnya lebih dari 5 tahun, insya Allah dia paham bagaimana cara mengantisipasi supaya pasien ini tidak merasakan sakit. Atau pada saat pemberian pompaan ya, alat yang dipasang di badan kemudian dipompa, mungkin itu terlalu banyak yang dipompa di badan, artinya lebih dari 5 kali, karena membekam orang itu harus melihat porsi tubuhnya ya. Orang gemuk, orang kurus itu kan beda-beda ya. Kalau habis sama dokter, kalau ketika ingin bekam orang yang kurus, kita lihat dulu spek kekuatan dia. Kalau 2 kali ditarik kurang nyaman, maka ditarik 3 atau 4 dia akan nyaman. Tapi kalau misalkan badannya gemuk, ditarik ya 3 kali udah merasa sakit, berarti kapasitasnya nggak bisa lebih dari 3 ya. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin melakukan bekam, jangan takut kalau terjadi sesuatu yang kurang yang kurang dirasa gitu ya, habis bekam sakit badannya. Ya memang pada dasarnya orang dibekam sakit, tidak ada yang nggak sakit, kan udah dibilang oleh dokter Zadul Akbar bahwasanya orang yang dibekam itu adalah ujian bagi tubuhnya gitu ya, bagi badan. Jadi orang yang dibekam tidak mungkin tidak akan merasakan sakit, pasti merasakan sakit. Tapi ini bentuk kesiapan mental kita untuk melakukan pembekaman. Jadi jangan takut, jangan merasa oh orang ini nggak bisa bekam, jangan gitu ya. Kita minta atau request lah ke pembekamnya, Pak tolong jangan ditarik kuat atau bagian ini terlalu kuat gitu ya. Ngomong saja dengan pembekamnya, atau titiknya jangan terlalu banyak gitu ya. Ya sepintar-pintar kita gitu ya. Tapi serahkan semuanya kepada ahli bekamnya gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin melakukan bekam, reaksi yang akan terjadi pada saat pembekaman biasanya muntah, tapi jarang terjadi karena rata-rata pasien kuat gitu ya. Tapi pilihlah pembekam yang jam belajarnya di atas 5 tahun, jangan yang baru berapa bulan kita datangi ya, karena nggak cukup hanya bermodalkan legalitas, nggak cukup. Skill ya, skill yang paling utama yang dibutuhkan ya. Bekam itu nggak sama dengan dunia kedokteran. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin melakukan bekam, lakukan pembekaman di tempat yang memang dia jam belajarnya di atas 5 tahun. Mudah-mudahan ya. Mohon maaf kepada pembekam-pembekam yang di luar sana. Ini fakta yang memang kita temui di lapangan. Apabila salah dalam penyampaian, silakan tulis di kolom komentar dengan sopan gitu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembekaman setiap 1 bulan sekali, sunnah ya. Rugi kalau nggak kita melaksanakannya, sangat-sangat rugi gitu ya, pengobatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pengobatan mana lagi yang ketika orang melakukannya mendapatkan pahala. Nah itu saja informasi yang dapat kami berikan ya, dari pertanyaan subscriber, mengapa ketika dibekam berkali-kali kok badannya sakit. Jadi jawabannya adalah reaksi yang terjadi pada pembekam itu ada biasanya muntah ataupun ya reaksi-reaksi di dalam tubuh kita ya. Jadi sekali lagi jangan menyerah gitu ya, lakukan bekam secara rutin. Nah itu saja yang dapat saya tutur berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijamah.